وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحمد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. Masuk, numpang tidur masuk. Numpang tidur. Nasi enak. Bangis, cinta. Ada orang. Jangan apa biar ya. Begini orang. Oh, bentar. Masjid wassalam al-jasari wa bisril asrar al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم.
untuk jamaah kita yang masih di rumah sakit, Pak Mulyadi bin Saiful Anwar. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, pulihkan keadaannya dengan berkah kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Syafi'ul Amrad, Ya Syafi'ul Amrad, Ya Syafi'ul Ashfi Mardana, Bishmi Mawda Ikhwanana Mawliyadi bin Saiful Anwar. Nas'alullah al-azim Rabbal Arshil Azim an yashfi'ahu. Nas'alullah al-azim Rabbal Arshil Azim an yashfi'ahu. Nas'alullah al-azim Rabbal Arshil Azim shifaan wa la istiqaman wa la ilala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berjamaah sasubuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk melanjutkan kajian kita, mutakarah kita tentang hadis Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini subuh terakhir tadi ya. Subuh terakhir untuk kajian di sini. Nah, sekaligus penutupan lah. Ya, karena kita akan istirahat setelah ini menyongsong Id. Ya, Id. Insyaallah Senin yang akan datang dalam perkiraan hitungan itu masuk Idul Fitri. Ini Senin ke Selasa nih? Selasa ya, berarti Senin lah. Jadi hari Ahad terakhir insyaallah Ramadan akan datang. Ya, mau sekali lagi gitu. Mau ada pertemuan sekali lagi? Ya. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Termasuk kajian kita subuh hari Selasa di Masjid Darul Muttaqin. Ya, terakhir ingin saya sampaikan lagi ada hadis dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari ya. Nah, jadi digabungkan dua hadis ini. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sama-sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik ini meriwayatkan hadisnya dua. Yang pertama dari Anas berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara hina balagana iqbalu Abi Sufyan. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabatnya. Ya, tatkala tibanya pasukan Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan belum Islam. Ya, masih perang nih. Ini cerita perang terus nih. Karena Ramadan kan berperang kita nih. Ramadan kan perang lawan hawa nafsu. Nah, Nabi bermusyawarah kepada para sahabat tatkala hampir tibanya pasukan Abi Sufyan. Wa qama Sa'd bin Ubadah. Nah, berdirilah seorang sahabat
yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berdiri setelah musyawarah itu panjang lebar tentang penyerangan pasukan dari Mekah akan mendatangi daerah Badar. Badar. Yang terjadi perang Badar ni ya. Nah, Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi. Nah, demi diri aku dalam genggaman Allah. Jadi orang Arab tu begitu. Kalau ingin memperkuat omongannya tidak main-main, dia bersumpah. Kalau dah bilang walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku dalam genggaman Allah, jadi tidak main-main. Ya, dia tidak bohong. Apalagi yang dia ngomongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sa'ad bin Ubadah, "Law amartana an takhidha al-bahra la khudnaha." Apabila kau perintahkan kepada kami untuk menyeberang laut, karena perang Badar itu di darat. Berarti kalau di laut lebih berat lagi kan? Nah, karena orang Arab tu jarang main di laut. Dia banyak di darat perang pasir. Kalau di laut kan pasti mati kalau perang di laut. Nah, sampai dia bilang itu, kalaulah kau perintahkan kami menyeberangi laut, niscaya kami seberangi ya Rasulullah untuk menemui pasukan ini, Abu Sufyan ini. Walau amartana an nadriba akbadaha ila barkil ghamad la fa'alna. Dia bilang, kalau juga kau perintahkan kepada kami untuk berjalan sampai ke daerah Barkil Ghamad. Barkil Ghamad ini daerah Yaman. Jauh tu Yaman tu, bukan dekat-dekat. Ya, dari Arab Saudi, Mekah, Madinah ke Yaman tu cukup jauh. Kalau kau suruh kami berjalan menuju Barkil Ghamad, kami lakukan juga untuk menemui pasukan ini. Apalagi Badar cuma dekat. Ya, qala fanada Rasulullah SAW nas, akan Nabi beritahu kepada manusia, fantalaqu hatta nazulu badran, fantalaqa hatta nazulu badran. Akhirnya Nabi beri komando sama pasukan, ayo kita bergerak sampailah mereka turun di daerah Badar. Nah, ini berarti perang Badar. Perang Badar ini berhasil apa sebab? Ya, karena pasukan Muslim datang duluan dan dapat meraih sumur. Nah, sumur ini sumber kehidupan, ada air. Makanya pasukan bisa bertahan. Tidak banyak, tapi dikuasai sumur tersebut. Ingat ya, perang Badar ini kafir Quraisy 1000, umat Islam 300. Jauh sekali bandingnya, tapi menang. Ya, menang. Nah, sampai di daerah Badar, duluan mereka sampai menguasai sumur, dan juga Nabi berkata, faqala Rasulullah SAW, hadza masra'u fulan. Kata Nabi bilang, yada'u yadahu al-ardi hahuna wa hahuna. Kata Nabi bilang, nanti sebulan meninggal sini, nanti sebulan meninggal sini, nanti sebulan. Nabi sebutkan mana-mana orang yang meninggal itu tempatnya. Belum perang, ya, belum perang tu. Nabi sudah beritahu di mana-mana tempat-tempat orang yang meninggal ni. Dengan sisa tangan beliau. Kata Sa'ad bin Ubadah, fama ma'ta ahadun an mawti'i yadi Rasulullah SAW. Yang ditunjuk Nabi setelah peperangan, tidak ada satu pun yang meleset. Apa yang diucapkan Nabi sesuai. Yang mereka meninggal sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu perang Badar itulah, ya, Nabi sudah menang, orang kafir Quraisy banyak mati, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu meninggal perang Badar, ya kan? Ya, kemudian lagi Walid bin Mughirah, perang Badar meninggal. Apa lagi? Umayyah, bukan Umayyah. Umayyah, tuannya Bilal, yang menguasai Bilal itu namanya siapa? Umayyah, kalau salah ya. Umayyah, ya, Umayyah bin Khalaf. Umayyah. Nabi panggil, ya Abu Jahal, udah meninggal nih, orang udah meninggal. Ya Abu Jahal, Hisham bin apa namanya?
Allahumma shalli ala Muhammad. Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham. Ya Amr bin Hisham, ya Walid bin Mughirah, ya Umayyah bin Khalaf, ingat janji-janji Allah kepada kalian dan janji Allah kepada kami. Artinya janji kepada kalian mati, kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar berkata, "Ya Rasulullah, kau ngomong sama bangkai?" Kau ngomong sama bangkai ya Rasulullah. Kata Nabi bilang, "Ya Umar, jiwanya lebih mendengar daripada kita, cuma dia tak jawab." Jadi orang meninggal tu, kita ngomong begitu dia dengar, cuma tak bisa jawab. Makanya kita datang ke kuburan, beri salam, orang kuburan dengar, cuma tak bisa jawab. Dan memang kita tak mau dengar jawabannya. Itulah dia. Kalau dengar kita lari sebenarnya. Makanya saya katakan bahwasanya orang kubur kafir tu. Orang kafir mendengar panggilan kita, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu kita datang ke kuburannya, beri salam, "Assalamualaikum alal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar." Macam-macam ucapan salam dijawab sama dia. Cuman sifatnya roh, bukan jasad lagi. Ya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya pertama, bahwasanya Nabi telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu terjadi. Itu namanya bagian daripada mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi hadis berikutnya waktu perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu di mana? Yordan. Sekarang Yordan. Yordan itu masuk dulu bagian Syam. Apa tu? Damsyik, Syria. Bagi Palestin, Yordan, Lebanon, itu semua masuk negeri Syam. Nah sekarang perang Yarmuk itu berada di Yordan. Jadi kalau seandainya nanti mudah-mudahan ada rezeki, ya siapa mau ikut nanti mungkin akhir tahun ini kita akan umrah ke Palestin. Nanti lewat Yordan. Lewat Yordan tu nanti akan ketemu nih sahabat-sahabat yang meninggal perang Yarmuk. Ya, ada 3 sahabat diceritakan Nabi. Maka dari Yordan lebih dekat ke Yerusalem, bukan ke Gaza. Gaza jauh. Gaza itu dekat Mesir, daerah Rafah. Ya kan? Tapi kalau Yerusalem, Baitul Maqdis lebih dekat dari Yordan. Makanya masuk itu Yordan. Nanti Yordan batasan masuk Palestin, Yerusalem itu. Nah, di Yordan ini nanti akan bisa melihat sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Yarmuk. Bisa ziarah sekali nanti itu. Ini 3 sahabat nih. Kalau bisa pergi nanti insya-Allah kita ziarah nanti ke makam 3 sahabat nih. Nah, waktu perang Yarmuk ini Nabi tak berangkat. Nabi tak berangkat. Tapi sahabat yang berangkat diutus Nabi Muhammad SAW. Nah, Anas bin Malik berkata. Ini sahabat barusan berangkat, jauh nih, mau sampai ini mungkin mau seminggu mau sampai ke lokasi. Baru melepaskan pasukan, berangkat. Nabi bilang, kata Anas, Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang kematian. Pertama Zaidan, yang kedua Ja'far, yang ketiga Ibnu Rawahah. Jadi ada 3 sahabat bernama Zaid. Zaid ini siapa? Zaid ini Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ja'far. Siapa Ja'far ni? Abang sepupunya Rasulullah, abangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ja'far ni namanya Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga Ibnu Rawahah. Nabi menceritakan, padahal baru berangkat nih, seminggu baru sampai. Dan Nabi menceritakan tentang kematian Zaid, kematian Ja'far, dan kematian Ibnu Rawahah linnas kepada para sahabat. Qabla ayatihum khabaru, sebelum kematian itu datang kepada mereka. Nabi bilang apa? Akhadha rayahtan Zaid fa'usib, kata Nabi. Pertama bendera dipegang Zaid, kemudian Zaid berperang, gugur, kata Nabi bilang. Thumma akhadha Ja'far, kemudian pindah bendera kepada Ja'far, fa'usib, kemudian Ja'far gugur di medan peperangan. Thumma akhadha Ibnu Rawahah, kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, fa'usib, dia pun akhirnya gugur juga.
Aina utadrifan. Nabi menceritakan kata sahabat, air mata Nabi menetes, menangis Rasulullah. Karena sudah dilihatkan bagaimana 3 sahabat nanti meninggal. Padahal belum faham. Ya, belum berperang. Hatta akhadha rayatah sayfun min suyufillah, sehingga nanti bendera dipegang oleh pedang daripada pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, yaitu Khalid bin Walid. Terakhir bendera dipegang Khalid, maka Islam pun menang. Bayangkan, bendera tak boleh jatuh. Jadi dalam peperangan bendera harus tegak, jatuh tangkap lagi yang lain, gugur yang kedua, yang ketiga tangkap lagi. Jadi kalau jatuh artinya kalah. Itu berganti-ganti. Masya Allah. Nah, yang selamat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid hidup. Bahkan Khalid bin Walid meninggal di tempat tidur, bukan dalam peperangan. Kata Khalid bin Walid, 100 lebih peperangan yang aku ikut, aku sedih menangis. Kenapa? Kawan-kawan aku mati syahid, sedangkan aku meninggal di tempat tidur. Dia sedih, kepengen meninggal mati syahid. Nah, jadi Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi awal Islam yang banyak bunuh umat Islam. Bukan Islam, sebelum Islam. Perang Uhud, kenapa? Termasuk umat Islam banyak meninggal dibunuh Khalid bin Walid. Dia belum Islam. Dia sama Amr bin As memerangi Islam. Tapi hidayah datang. Begitu hidayah datang, dia masuk Islam di hadapan Nabi. Nah, dia menangis, ya Rasulullah, tanganku ini sebelumnya banyak membunuh umat Islam. Aku malu di hadapan Allah. Kata Nabi, sekarang gantianlah. Kau tebas orang kafir dengan padaku ini. Itulah. Jadi Khalid bin Walid itu termasuk Saifullah, bukan Saiful Islam. Saifullah. Ya, Saifullah, pedang. Inilah gelar diberi Nabi Muhammad SAW, dan dia orangnya tak terkalahkan kalau itu Khalid bin Walid. Suaranya menggentarkan orang kafir. Makanya Abu Bakar suka dengan Khalid bin Walid. Aku lebih senang mengutus Khalid bin Walid walaupun pasukannya tak ramai. Kenapa? Suara dia menggentarkan 1000 orang kafir. Suaranya belum pedangnya. Nah, kena suaranya lantang. Kalau beri komando itu semua dengar. Pasukan 40.000, dia beri komando, dengar semua. InsyaAllah. Tak ada mikrofon begitu. Ya kan? Mikrofon tak ada. Tapi di tanah lapang juga, gimana suara kita? Di tanah lapang itu suara kita kecil lah. Beda dengan ruangan ini. Nah, tapi Khalid bin Walid suaranya menggetarkan sampai ke ujung orang dengar. Kau ada beri komando itu. Belum lagi semangatnya. Nah, ini sahabat-sahabat utama. Jadi Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam dengan Nabi dari kecil. Dan dia diasuh Nabi. Bapaknya datang Nabi. Bapaknya kafir dengan Nabi. Ini anak aku yang Muhammad. Tak bisa kata Nabi bilang, ini anak kau sekarang sudah akil balik. Udah 13-14. Nah, tanya dia mau ikut siapa? Tak ada pemaksaan, kata Nabi bilang. Bapaknya datang. Ya Zaid, kau ikut siapa sekarang? Aku ikut Muhammad. Aku ikut Muhammad, gitu deh. Tak sebab apa. Aku ikut jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Semenjak itulah orang-orang banyak memanggil Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Turunlah firman Allah. Apa kata Allah? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa seseorang dari kalian, melainkan dia seorang rasul dan penutup nabi. Jadi tak boleh anak angkat berbid kepada bapa angkat, haram hukumnya. Nabi kena tegur sama Allah supaya orang Makkah, orang Madinah berhenti, jangan manggil Zaid bin Muhammad, tak boleh. Ya, dosa besar berbidkan bukan kepada bapa kita. Nah, kemudian Ja'far, Ja'far ni sepupu anaknya Abu Talib. Hidupnya susah Ja'far. Jadi kan ada orang bilang gini, tahlilan tak boleh. Nah, dasarnya mana? Nabi bilang, gembirakanlah keluarga Ja'far. Ja'far ni meninggal perang Yarmouk. Beritanya sampai kepada keluarganya di Madinah. Menangislah keluarganya ni.
Nah, dan kadang menangis susah tadi itu, maka disantuni dengan tetangganya makanan dan sebagainya. Nah, dia bilang senangkan keluarga Ja'far, kata Nabi, kerana dia dalam keadaan duka. Banyak orang menyalahkan tahlilan, dia lah. Nah, kita sebenarnya memberi santunan kepada orang yang susah meninggal ni, bukan kita pergi makan di sana. Nah, tolong pahami, ini Ja'far ini sangat miskin. Kalau orang miskin, tentu aja kita beri santunan. Tapi kalau yang mengadakan tahlilan dia mampu, gimana? Tidak ada masalah. Orang mampu mengadakan tahlilan. Oh, saya mampu, duit saya ada pasal. Beri makan 100 orang datang rumah, baca doa untuk orang tua saya, tak masalah. Nah, jadi jangan sampai alasan Ja'far meninggal ini tadi, ya, menjadikan alasan tak boleh. Itu ada ilat, ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Nah, kemudian Ibnu Rawahah, ini sahabat yang ada di Madinah. Tiga-tiganya ini orang-orang yang ikut jihad dalam perang Yarmouk, dan satu pun tak ada kembali. Bahkan kehidupan dia diceritakan Nabi sebelum kematian datang. Ya, sebelum kematian datang. Nah, ini pun termasuk bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu jamaah sekalian, kalau saya baca-baca hadis ni, ini sahabat ni memang bertaruh nyawa untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup berat perjuangan sahabat ini, dan memang mereka mencari jalan ini, kerana ini jalan yang terbaik. Mati syahid itulah yang mereka cari. Nah, kita sekarang tak mungkin kita seperti ini. Tak ada peperangan seperti ini lagi, kecuali daerah-daerah tertentu. Tetapi ada jalan syahid. Bagaimana? Belajar, dapat pahala syahid. Siapa yang belajar, insya-Allah dapat pahala syahid. Orang yang sama dengan musibah dapat pahala syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Artinya mayatnya dikerjakan 4 macam, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan ditanam. Nah, cuma kerana musibah-musibah, belajar ilmu, capek dalam kehidupan, ujian-ujian, itu menyebabkan mendapatkan pahala syahid akhirat. Orang puasa ni meninggal, syahid akhirat di dalam. Apa sebab? Puasa ni susah, nahan lapar. Ini perjuangan. Makanya kalau orang perang dengan musuh, itu namanya perang fisik. Jihadul asrar. Tapi kalau melawan diri dengan puasa ibadah, itu namanya jihadul nafas, perang lawan jiwa. Ini namanya jihadul akbar. Selesai perang Badar, Nabi kembali kepada sahabat. Waduh, di mana jihad ini? Ini perang besar sebab tidak. Raja'na min jihadil asghar, kita kembali dari perang kecil. Terkejut sahabat, perang Badar 300 umat Islam menang lawan 1000 orang kafir. Nabi bilang kita kembali dari perang kecil. Oh, ada perang besar yang apa? Ada. Jihadun nafas, perang lawan diri, ini jihad yang paling besar. Jadi sebenarnya kalau nak melawan musuh, lawan diri itu pasti menang. Ya, saya melihat bagaimana ada film saya lihat, memang film itu film lah dibuat manusia, tetapi dia ambil dari sejarah, ya, kerajaan Ottoman. Utsman itulah yang pertama kali mendirikan kerajaan Turki, negara Islam. Bagaimana dia bisa sukses? Dia membangun, bayangkan, dikelilingi itu. Ingin nak membentuk kerajaan Islam ini, muncul perjuangannya luar biasa menghadapi Mongolia, kejamnya luar biasa. Kerajaan Seljuk, Bizantium dikelilingi untuk muncul diperangi terus. Tapi ada gurunya, Syekh Adibali namanya, gurunya Sufi. Perang melawan dirimu dulu, kata dia. Kalau kau sudah menang lawan dirimu, kau pasti menang dalam jihad menegakkan kerajaan Islam di sini. Akhirnya dia belajar ilmu tasawuf, perang melawan diri dengan salat malam, puasa sunnah dan sebagainya. Akhirnya menjadi orang yang hatinya mutmainnah, jiwa yang tenang bersama Allah. Maka semua peperangan dimenangkannya. Kenapa? Dirinya sudah tenang bersama Allah. Perang lawan diri lebih berat. Ya, nah, siapa perang jihad fisik, surga dia dapat. Tapi kalau perang jiwa, Allah dia dapat. Jadi bisa dekat dengan Allah SWT. Jadi Ramadan termasuk jihad besar. Makanya banyak orang belum berhasil. Mana berhasilnya? La'alakum, itu hasilnya. La'alakum tattaqun, itulah hasil jihad bulan Ramadan. Saya sering sampaikan ini.
takwa itulah finalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia kecuali orang yang bertakwa, yang berhasil jihad. Masalah mata ini. Ya, saya tak tahu berapa orang nanti dapat ijazah ni. Ijazah takwa tu. Ya, itu tak ada tulisannya, tak ada stempel, tak ada. Capnya tak ada. Cuma lihat tanda-tanda ya. Ya, tanda-tanda nanti kelihatan. Jihadul akbar itu insya-Allah. Baik. Yuk kita perang lawan diri kita. Kita tak ada musuh. Fisik tak ada, tapi perang lawan diri. Ini Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran bagi kita untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Nah, sekaligus kita tutuplah kajian ini. Nah, sebelum tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, ini terlalu awal bunyi ini dah. Terlalu awal bunyi. Betul. Ada pertanyaan? Boleh kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang saya masih jangka dengan masa. Kan sebelum perang itu kan Nabi berdoa. Ya Allah, jika kalah kami kalah dalam perang ini, maka tidak ada orang menyembahmu. Nah, ini saya masih jangka. Kami berkata seperti ini. Tidak ada manusia yang akan menyembahmu. Ini gimana? Bahkan kemana di yang mengatakan tidak ada orang yang akan menyembahmu. Ya. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Ya, itu namanya hujah. Itu namanya hujah. Ingat, setiap Islam itu semuanya di bawah Islam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, semuanya membawa agama Islam. Cuma syariat yang berbeda. Syariatnya agak beda. Nah, ibadah kita beda dengan umat-umat sebelumnya. Tapi ingat, semuanya ngaku ana minal muslimin. Kami orang yang berserah diri kepada Allah, ikut aturan Allah. Semua nabi-nabi sebelumnya ikut aturan Allah. Cuma, nah masalahnya begitu Nabi itu meninggal, ini umat seiring waktu kembali sesat lagi. Kan gitu, sesat lagi, maka dimunculkan lagi Nabi berikutnya. Nabi berikutnya dakwah lagi, kemudian berhasil, kadang setengah berhasil, kadang tak sempat berhasil, meninggal lagi, kembali lagi sesat. Nah, terakhir siapa? Terakhir apa? Terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi ini sesat lagi manusia. Maaf, agama samawi sebelumnya sesat, banyak yang salah. Ya, termasuklah Nasrani udah menyalahi Yahudi, bukan lagi. Nah, tinggal kuncinya Nabi Muhammad terakhir. Waktu perang Badar itu, yang dikerahkan Nabi itu, itulah sahabat yang sudah masuk Islam. Jumlahnya terbatas. Alat-alat senjatanya pun terbatas juga. Jadi secara nalar tak mungkin menang. Nah, kalau kalah gimana? Kalau kalah gimana? Bisa di Islam bertahan lagi? Nah, itulah kuncinya berbadar tuh. Kalau Badar tuh kalah, Islam habis. Nah, apalagi kalau Nabi Muhammad meninggal, habislah. Berapa kekuatan sahabat? Tetap habis. Nah, maka itulah sebagai hujahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan namanya hitungan makhluk. 300 lawan 1000. Kalau 300 menang bisa bertahan. Kalau habislah dakwah Islam. Apalagi Nabi Muhammad meninggal. Nah, makanya Nabi itu berhujah dengan sesuatu yang benar. Ya Allah, kalau kami tak ada kemenangan saat ini, tak ada lagi yang menyembah Engkau. Artinya dakwah kita sudah tak bisa lagi. Apa lagi mau diandalkan? Kok Nabi sudah tak ada? Umat Islam sedang tahap-tahap baru muncul. Bukannya kuat, kerajaan Islam belum ada, kekuatannya tak sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalaulah kalah, habis. Itu hujah. Ternyata hujah Nabi didengar Allah, dimenangkan. Sampai Nabi dia punya sal diletakkan ke lantai. Ya Rabb, kalaulah kami kalah, tak ada lagi menyembah Kau setelah ini.
Itu hujah Nabi. Tapi hujah itu dengan ilmu. Betul. Kalau dia perang Badar itu kalah habis. Itulah yang dikerahkan Nabi. Yang lain perempuan, anak-anak, orang tua, tak isi orang. Jadi hujah itu dibenarkan. Makanya kita boleh berhujah, tapi kalau faham. Jangan nak berhujah dengan Allah kalau tak faham. Nanti balik Allah hujah kita. Makanya perlu ilmu. Nabi itu berhujah dengan ilmu. Macam Nabi Isa kan gitu. Kalau aku dipersalahkan karena umatku menyembah aku, itu aku tak pernah ngajak dia. Nabi Isa kan gitu. Apakah aku dipersalahkan? Padahal aku tak pernah ngajar. Tidak boleh menyembah kecuali na'buduna lillah wahdah. Hanya Allah disembah. Tapi mereka menyalahi. Tapi aku masih fikir. Dia bilang apa? Ya Allah, jika kau azab dia hamba kau. Tapi kalau kau maafkan, kau maha pengampun. Gitu. Sungguh begitu seorang Nabi. Udah sesat umat itu masih berharap dengan Allah. Karena pengampunan Allah tak terbatas. Bisa saja Allah maafkan walaupun orang dosa besar. Nah, makanya kita hati-hati ilmu apa saja. Jangan mengklaim kita paling benar, apalagi orang yang maksiat. Neraka kau. Tak boleh juga menghukum orang seperti itu. Belum tentu. Kau mengklaim dia masuk neraka, tapi Allah maafkan gimana? Jangan. Itu yang kita takut. Ini budak-budak sekarang ni, kita ni tuduh masuk neraka. Maulid masuk neraka, Yasin masuk neraka, ziarah kubur. Padahal yang mengklaim orang masuk neraka itu hanya Allah saja. Kesalahan-kesalahan Allah bisa maafkan. Ini maulid belum tentu salah. Udah kita yang dituduhnya masuk neraka. Jadi dia nanti jadi panitia apa dia? Panitia hari kiamat. Mengklaim ini neraka saja. Menduai Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Ini kita takut. Jadi hujah itu hati-hati. Kita dengan ilmu, maka belajar ilmu tuntas. Jangan tak tuntas belajar ilmu. Kenapa? Nanti kita bisa mengklaim orang lain masuk neraka, kita masuk surga. Takutnya terbalik. Takutnya malah terbalik. Gitu. Jadi hujah boleh, tak masalah kalau hujah. Ya. Itulah iman itu bermacam-macam. Iman itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin ni dia baru yakin dengan ilmu. Nah, yakin dengan ilmu itu maaf, dia belum bisa berani melakukan itu. Khalid bin Walid ditantang oleh Ratu Kerajaan Parsi, kalau betul Tuhan bisa nolong kau, minum racun. So minum racun. Dia minum racun. Nah, dibacanya kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Tidak, dengan nama Allah tidak ada bisa membawa mudarat, kerusakan di langit maupun di bumi. Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat. Diminumnya racun. Luntur racun itu tawar jadi. Apa sebab? Dia bukan ilmu yakin, tapi hakul keyakinan dia sudah bersama Allah. Orang sudah bersama Allah tak ada takut. Maka dia minum racun pun tak masalah. Jadi penawar racun tu, dah bawa mudarat bagi diri dia. Langit bumi tidak bawa mudarat. Kita jangan. Kita belum sampai hakul yakin. Nah, paling-paling ilmu yakin. Maka ilmu yakin itu maju mundur. Minum racun. Mau tak mau dia. Nah, racun. Jangan main-main. Hakul yakin. Kalau hakul yakin kayak Nabi Ibrahim dilempar ke api. Ada dia. Tenang ya dia.
tak terbakar. Itu namanya hakul yakin. Kita jangan cuba dah tunjuk Nabi. Dekat Nabi pun dia dekat mana saja. Pergi masuk ke dalam. Itu maknanya beda. Iman tu tidak sama. Ya, tidak sama iman kita ni. Maka katakan 3 derajatnya. Tapi mudah-mudahan pertama wajib belajar tentang Allah. Sudah faham? Masuk derajat ilmu yakin. Tinggal amalkan. Nanti hati kita mulai merasa meyakini kepada Allah. Naik ketiganya dah. Antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Ini mantap tadi. Udah ini adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah dia bersama kau di mana pun kau berada. Tenang, ada kawan. Kawannya Allah. Manusia kok berkawan dengan Allah, aman lah dia. Sama isteri sempat pisah, sama anak sempat pisah. Ya kan? Suami turun pagi kerja jam 7, pisah dah. Tadi malam kumpul, iya satu kamar, pagi dah pisah. Turun jam 7 pagi, balik jam sore jam 5 sore. Mana? Pisah juga. Jam makan siang kumpul sama anak. Nanti anak main keluar lagi. Ada saat berpisah. Tapi manusia tak pernah berpisah dengan Allah. Tapi kalau sudah sampai hakul yakin. Kalau sampai hakul yakin, kita merasa tak lagi bisa berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mau samakan. Semuanya sama dah. Hum darajatun indallah. Firman Allah, mereka berderajat di sisi Allah, tidak sama. Yakin tak sama, amal pun tak sama. Nah, makanya keyakinan yang sempurna, puncak manusia yang sangat paripurna, Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu itu tetesan dari Nabi. Ilmu zahir maupun ilmu batin, ilmu syariat maupun ilmu hakim terkumpul pada Rasulullah. Nah, jadi siapa yang belajar ilmu syariat hanya ngambil segelintir dari ilmu-ilmunya Nabi. Kok cuma belajar salah? Itu amal Nabi, tapi hati Nabi bagaimana imannya? Ada nama ilmunya, namanya ilmu tasawuf, pembersihan diri. Ya. Sekiranya cukup jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan dipahami. Kita tutup majlis taklim. Insya-Allah majlis taklim nanti kita sambung nanti, yaitu minggu ketiga bulan Syawal. Akhir sudah. Nanti kita sambung lagi kajian kita insya-Allah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarabna wa annana ashrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tawbatan taghsil wa astur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa juda manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbik wa alihi wa sahbihi adada tahsisubi walhamdulillahi bil badi wa tanahi